Saudara, bagaimana kita bisa meninggalkan semua perbudakan kita di masa lalu kita dengan kita melihat dan mencintai hanya Tuhan saja. Ketika kita mau berdosa, kita mau melawan Tuhan, kita sedang akan membawa diri kita dalam perbudakan yang lebih mendalam lagi. Tuhan memberikan belas kasihan kepada Ahab, menyatakan satu hal bahwa Tuhan bisa memberikan belas kasihan kepada siapapun yang dia ingin berikan belas kasihan. Kita berhati-hatilah dengan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Dosa menginginkan apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita, itu adalah dosa yang besar. Berhati-hatilah dengan dosa yang kita seringkali anggap kecil. Saya cuma menginginkan sesuatu. Isabel, peran daripada pasangan hidup itu terlalu penting. Berhati-hatilah dalam kita mencari pasangan hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau pasangan hidup kita membawa kita melihat kepada Tuhan dan perintah Tuhan. Saudara, kita akan membuka daripada satu raja-raja, kita akan meneruskan eksposisi daripada hidup daripada hamba Tuhan Elia. Satu Raja-Raja pasal yang ke-21. Satu Raja-Raja pasal 21 ini bagian cukup panjang, tapi perlu kita ikuti dan kita coba baca ayat per ayat. Dan saudara perhatikan ya, ketika saudara membaca ayat-ayat ini, bagaimana kata-kata penting, apa yang hilang, apa yang ditambahkan, apa yang dikurangi, itu saudara coba baca ya. Kita akan membaca daripada 1 Raja-Raja pasal 21. Saya membaca ayat yang pertama, yang ayat genap saudara baca, dan kita terus bergantian sampai ayat yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu datanglah Isabel, istrinya, berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melemparinya dia dengan batu sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Tapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah
Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Juga mengenai Isabel itu, Tuhan berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa, bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam Aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya, barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Mereka tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membuka sebagian daripada firman Tuhan, sekarang bukalah pikiran dan hati kami, supaya kami bisa menikmati firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat, Tuhan yang akhirnya Tuhan yang menyatakan kekudusan Tuhan itu sendiri di atas hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa melayani Tuhan apapun kondisi hidup kami. Kami bukanlah Tuhan dalam hidup kami memiliki Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu juga berdoa dan kami semua berdoa pada saat ini bagi mereka semua yang mungkin belum bisa datang ke dalam ruang ibadah ini, bersama-sama berdoa dan berlutut bersama kami. Ya Tuhan, dalam kondisi hidup mereka apapun ya Tuhan, dalam kondisi mungkin pada saat ini kecemasan yang mereka miliki, kekhawatiran yang mereka miliki, atas apa yang terjadi dalam hidup mereka dan hidup keluarga mereka. Ajar kami pada pagi hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan dan hati kami bisa dirubahkan, diperkayakan oleh firman Tuhan ini. Misalkan semua yang akan kami lakukan pada pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian, berdoa, ya Tuhan sendiri bertakhta di atas segala yang dilakukan oleh manusia. Menyerahkan semua dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terakhir kali kita membaca daripada 1 Raja-Raja pasal 19, ada satu perkataan yang sangat tajam sekali yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elia, yang sedang mengasihi diri pada saat itu, bahwa dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya nabi yang tersisa di Israel. Padahal dia ada satu hal yang dia lupakan. Baru saja dah lama dia berbicara dengan Obadja, bagaimana Obadja itu memelihara 100 nabi Tuhan. Tuhan katakan, Elia, engkau bukan satu-satunya nabi yang tersisa pada saat ini, engkau hanyalah satu di antara 7.000 orang yang mulutnya belum pernah mencium Baal, engkau hanyalah satu di antara 7.000 orang. Terus saya tidak membahas 1 Raja-Raja pasal 20 karena di sana tidak ada nama Elia yang muncul. Terus saya perhatikan 1 Raja-Raja pasal 20, di sana ada satu hal yang luar biasa sekali. Ahab, seorang raja yang demikian jahat, yang sudah melawan Tuhan, diberikan belas kasihan oleh Tuhan, sehingga 2 kali dia bertempur dengan seorang raja Aram tersebut. Dia memenangkan pertempuran tersebut. Tidak seharusnya dia mendapatkan belas kasihan Tuhan semacam demikian. Dia mendapatkan belas kasihan dan Tuhan memenangkan Ahab melawan Aram. 2 kali, kalau sudah perhatikan di sana ada 2 kali. Tapi ada satu kejadian fatal yang dia lakukan, karena dia akhirnya berdamai dengan Raja Aram tersebut, dan dia memperbolehkan Raja Aram tersebut akan mengembalikan kota-kota yang sudah pernah direbut daripada tangan dia. Dan dia akan kemudian berdamai dengan Raja Aram dan bahkan memiliki tempat perdagangan di kota di Raja Aram tersebut, saudara. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa, dan saudara kalau lihat dalam akhir pasal yang ke-20,
Kalau bisa melihat di sana ada seorang nabi, gak dikasih tahu nih nabi siapa, tapi seorang nabi yang menunjukkan dirinya di hadapan Ahab. Dan akhirnya mengatakan, karena engkau sudah melepaskan Raja Aram ini, maka engkau sendiri pun akan mendapatkan kematian. Saya tidak bahas 1 Raja pasal 20, tapi kalau saya perhatikan di sana, Ahab akan mengenal bahwa orang yang berbicara kepada dia ini adalah seorang yang adalah dari golongan kelompok para nabi. Dia mengenali orang tersebut. Dan dikasih tahu nih nabi namanya siapa, bahkan tidak dikasih tahu bahwa ini nabi dari mana, saudara. Tapi Ahab mengenali nabi tersebut sebagai seorang daripada kelompok para nabi. Saudara perhatikan satu hal, apa yang mau dikatakan Alkitab di sini. Saya percaya ini bukan Elia, kalau Elia selalu dikatakan Elia atau Elia dari Tisbe dan seterusnya. Ini adalah seorang yang kita tidak pernah tahu dan sampai sekarang kita tidak akan tahu itu nabi namanya siapa. Tapi ini menunjukkan satu hal, bahwa Elia salah. Elia mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya nabi yang tersisa. Ini sekarang ada seorang nabi lainnya yang berbicara kepada Ahab. Bahkan berbicara satu kalimat yang demikian pedas, demikian mengancam dirinya. Mengatakan atau memberitahukan kepada Ahab bahwa dia akan dihukum mati oleh Tuhan. So, ini suatu hal yang kita pelajari dan kita harus bisa mengerti bahwa pada akhirnya memang orang Tuhan, milik Tuhan itu banyak. Bukan cuma kita sendiri yang setia melayani Tuhan. Raja-raja pasal 21 menceritakan ada satu orang lainnya di antara 7.000 orang tersebut di Israel yang mulutnya tidak pernah mencium Baal. Nabot, seorang mungkin rakyat yang biasa saja, tapi yang mulutnya tidak pernah mencium Baal dan dia berani menghadap Raja Ahab dan nanti saya akan melihat bagaimana dia harus mati. So, kekejian ini bukan hanya akhirnya ada satu penipuan, ada satu saksi dusta yang akhirnya dirancangkan untuk membunuh Nabot. So perhatikan ini nggak ditulis di sini. Saudara, kalau kita lihat ya ayat 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-13. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati dengan suatu dusta yang dikatakan bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Dia adalah orang yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Dia adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan. Surat 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat ke-26 mengatakan bahwa bukan cuma Nabot yang dihukum dilempar batu, bahkan anak-anak laki-lakinya pun itu juga akhirnya dilempar batu mati bersama dengan Nabot. Suatu kekejian yang luar biasa sekali di mana nanti generasi Nabot dan seterusnya, generasi daripada keluarga dia itu dihapuskan oleh apa yang dilakukan oleh Isabel dan yang dilakukan oleh Ahab ini. Suatu kekejian yang demikian besar di mata Tuhan, sampai Tuhan katakan, kalau saudara perhatikan, ayat yang ke-20, saudara, engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. So, ini suatu hal yang luar biasa kerasnya, yaitu engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan suatu hal yang jahat di mata Tuhan. Bukan hanya dengan membunuh, tapi juga merampas. Ya, ayat yang ke-19, kalau saya baca di sana, katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga dua kejahatan yang langsung dilakukan oleh Ahab pada hari itu. Saudara, semua hal ini dimulai dengan suatu hal yang kita anggap mungkin ringan atau enteng, yaitu dosa menginginkan apa yang dimiliki oleh tetangga kita. So, betapa sering kita menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Betapa sering kita mungkin merasa iri hati atas apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Ayat yang pertama, 21 ayat 1 mengatakan, sesudah itu, ini sudah kemenangan, Tuhan berikan kemenangan kepada Ahab, tapi dia tidak pernah puas. Sesudah itu semua terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, memiliki suatu kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Ini bukan di Samaria, ini adalah di Israel. Saudara, kebun anggur di Israel juga ada istana daripada Ahab di sana, dan ini Ahab adalah orang Raja Samaria, memiliki istana juga di Israel, dan ini adalah kebun anggur di samping istana daripada Ahab Raja Samaria, dan dia menginginkan kebun anggur tersebut. Saudara perhatikan ayat yang kedua, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya ku jadikan kebun sayur sebab letaknya dekat rumahku. Semua dosa yang besar terjadi hanya daripada dosa-dosa yang kecil yang kita tolerir dalam hidup kita. Kita jangan pernah pikir bahwa ini adalah dosa yang tidak terlalu penting. Mungkin
kita merasakan iri hati adalah suatu hal yang kecil, karena dalam 10 hukum Allah pun, 10 hukum Taurat itu adalah di peringkat yang ke-10, saudara. Itu jangan menginginkan apa yang dimiliki oleh tetanggamu tersebut. Itu iri hati, menginginkan suatu hal yang mungkin kita tolerir, tapi kalau melihat ini adalah suatu kisah bagaimana satu dosa itu mendatangkan dosa yang lainnya, saudara. Mungkin Ahab merasa, saya ingin kebun anggur tersebut. Mengapa? Karena dekat dengan tempat tinggalku. Di samping tempat tinggalku. Bagi Ahab itu adalah suatu hal yang dia inginkan, karena mungkin suatu hal yang sedap di mata dia. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Ahab di sini. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu supaya ku jadikan kebun sayur. Saudara, jarang kata kebun sayur itu keluar dalam Alkitab. Kalau perhatikan di Mesir itu seringkali dikatakan, Ulangan pasal yang ke-11 itu dikatakan sebagai kebun sayur. Saudara. Mesir adalah kebun sayur yang sangat berbeda dengan kebun anggur. Israel itu seringkali dikatakan sebagai gambarannya adalah kebun anggur. Bahkan dalam Yohanes pasal 15, Tuhan adalah anggur, pokok anggur, dan kita adalah carang-carangnya. Orang Tuhan, anak Tuhan itu digambarkan dengan kebun anggur. Tanah perjanjian itu dikatakan penuh dengan anggur di sana. Tapi yang dikatakan oleh Ahab di sini adalah dia menginginkan bukan cuma kebun anggur yang ada di samping, tapi merubahnya menjadi kebun sayur. Entah mengapa, tapi menarik sekali Alkitab mengatakan bahwa Mesir itu adalah kebun sayur. Mesir adalah kebun sayur. Mengapa kebun sayur? Karena sayur itu adalah suatu hal yang sangat berbeda sekali dengan anggur. Anggur bisa tumbuh secara liar. Sayur adalah suatu hal yang harus dipelihara dan harus diusahakan oleh manusia. Ya, ini menggambarkan suatu hal yang sangat unik sekali. Bagaimana Tuhan mengatakan Israel itu adalah anggur, kebun anggur. Itu adalah menekankan pemeliharaan Tuhan atas orang Israel. Tapi Mesir itu menceritakan mengenai usaha manusia untuk memelihara apa yang mereka miliki dan seterusnya, saudara. Kita bisa berpikir lebih lanjut lagi mengenai hal ini, tapi kontras di sini adalah antara Mesir dan tanah perjanjian. Ahab tuh ingin, seakan-akan ada suatu gambaran bahwa Ahab tuh ingin menjadikan Israel itu seperti Mesir. Ahab ingin menjadikan Israel itu seperti Mesir. Dengan kejayaannya, dengan suatu kuasa atau mungkin apa yang dia usahakan itu sangat dipentingkan sekali, walaupun saya sudah katakan bahwa tanah perjanjian itu umat Tuhan adalah anggur bagi Tuhan. Saudara perhatikan di sini, saudara, tawaran daripada Ahab, dan saudara coba pikirkan ya, ini tawaran baik atau enggak. Kalau saudara adalah seorang yang namanya Nabot, ditawarkan tawaran ini, saudara akan menerima atau tidak. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Ahab. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang, cash. Dikasih kebun anggur yang lebih baik atau kasih uang, berapapun yang kau minta. Dalam perkataan semacam demikian, hati-hati, karena ini ada suatu penipuan. Mengapa? Tidak mungkin kebun anggur yang lebih baik akan ditawarkan kepada Nabot. Kalau itu lebih baik, kenapa enggak dia menginginkan kebun yang lebih baik? Apa dia menginginkan kebun itu? Apa dia menginginkan tanah tersebut, yaitu tanah milik daripada Nabot? Kalau memang ada tanah yang lebih baik, mengapa dia nggak menginginkan tanah tersebut? Jadi ini pasti tanah lebih baik daripada tanah yang itu. Bagi Ahab, saudara, tanah tersebut adalah tanah yang lebih baik, mungkin karena sangat dekat sekali, lokasi sangat strategis sekali. Perhatikan, saudara, apa yang dikatakan Nabot kepada dia. Ini suatu jawaban yang sangat penting. Nabot jawab, ketiga, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. So, di sana ada mulai dalam satu kalimat, dia langsung Nabot itu langsung mengetahui bahwa dalam kondisi semacam demikian dia memerlukan pertolongan Tuhan. Menarik sekali, so dia katakan kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ada beberapa hal yang penting di sini. Pertama, dia sudah meminta Tuhan hadir dalam pembicaraan atau apa yang dia sedang lakukan pada saat itu, dan dia minta pertolongan daripada Tuhan. Ya, Tuhan menghindarkan aku. Yang kedua, ada satu kata yang keluar yang unik di sana, memberikan. Saudara, luar biasa bagi Nabot nanti, tanah yang akan sedang dilirik oleh Ahab ini incomparable. Bagi dia, kalaupun
Ahab memberikan tanah lebih besar atau memberikan uang kepadanya, bagi dia itu bukan suatu trade yang balance. Tetap dia memberikan sesuatu. Bukan cuma menjualnya atau menukarnya, tapi dia akan memberikan tanah ini kepada Ahab. Bagi Nabot ini suatu trade, suatu usulan yang sangat tidak seimbang sekali, saudara. Yang ketiga, dia katakan suatu kalimat, dia tidak mau memberikan milik pusaka nenek moyangnya kepada Ahab. Apa maksudnya di sini? Saudara, tanah bagi orang-orang di Israel itu adalah tanah milik Tuhan. Memang diberikan kepada mereka suku demi suku, keluarga demi keluarga, tapi mereka tidak benar-benar pernah memiliki tanah tersebut. Bahkan Tuhan melarang orang Israel itu menjual tanahnya. Tuhan melarang orang Israel itu memberikan tanah, menukar tanah, itu dilarang, tanah milik pusaka Tuhan. Kalau kita baca berapa ayat, saudara, kalau kita baca Imamat pasal yang ke-25, Imamat pasal 25 ayat yang ke-23, ya, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Tanah jangan dijual mutlak atau tanah jangan terus dijual secara perpetual atau selama-lamanya tanah jangan dijual karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Tanah tidak boleh dijual. Saudara, kita baca Bilangan pasal 36. Bilangan pasal 36 ayat yang ke-7. Ini sekali lagi keluar 36 ayat ke-7. Sebab milik pusaka atau inheritance, warisan orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Itu perintah daripada Tuhan. Jadi saudara, ketika Nabot bicara mengenai hal ini, dia bukan sedang mencoba bargain, mendapatkan harga tawar yang lebih baik, enggak. Dia tahu ini tidak bisa diberikan. Dia tidak ada kuasa untuk menjual tanah ini. Tapi dia berkata satu hal, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada melakukan sesuatu yang keji di hadapan Tuhan, itu memberikan, seakan aku merasa memiliki tanah ini dan akhirnya menjual tanah ini atau menukarkannya. Jangan sampai ku berikan tanah yang adalah milik pusaka nenek moyangku ini. Dia mengerti, Ahab mengerti mengenai apa arti tanah di sana. So, mungkin bagi Ahab, tanah itu cuma luxury yang bisa ditambahkan sewaktu-waktu dia bisa dapatkan dengan uang, itu satu hal yang dia bisa beli. Tetapi bagi Nabot, tanah itu adalah hidup. Mungkin tanah itu sangat kecil sekali, tidak besar, ada tanah yang lebih baik, yang lebih besar yang bisa ditawarkan kepada Nabot. Tapi bagi Nabot itu adalah milik pusaka, itu adalah inheritance, itu adalah bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dia sembah pada saat itu. Itu bukti penyertaan Tuhan bagi orang Israel. Maka Nabot menolak hal ini, saudara. Dia mengatakan, ya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Saudara, apa yang terjadi dengan Ahab? Ahab kayak anak kecil di sini ya, bete. Lapar banget saudara di sana ya. Dia langsung apa? Masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar. Ini bukan pertama kali kalau saudara baca dalam pasal 20 ayat 43, saudara dikasih tahu bahwa engkau akan mati. Sama. Sekarang Raja Israel ini sekarang masuk dalam istana dengan kesal hati dan gusar. Dalam pasal yang ke-20 dia gusar, kesal hati sama Tuhan yang mungkin menjatuhkan hukuman mati bagi dia. Dalam pasal yang ke-21 dia gusar, kesal hatinya kepada orang. Ini seorang yang tidak pernah bisa mendapatkan damai dalam hidupnya. Dia gusar, kesal pada siapapun. Ya, nanti dia akan mengatakan, bahkan saudara masih ingat ya ketika dia bertemu dengan Elia pada ayat pasal yang ke-18, engkaukah itu Elia musuh orang Israel? Bagi dia tuh semuanya adalah orang yang melawan dia. Tuhan bahkan melawan dia. Dia sadar bahwa dia sudah melawan Tuhan dan melawan semua orang. Maka di sini maka dia mulai rehearse perkataan daripada Nabot. Dia terus ingat apa yang Nabot katakan di sana. Ya, lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Saudara di sana kita bisa melihat perkataan sudah berubah. Ya, saudara, Nabot bukan mengatakan kalimat semacam demikian, tapi lebih tepatnya kiranya Tuhan. Nabot mungkin ada suatu godaan juga. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Nabot mengatakan kiranya Tuhan menghindarkan aku. Di sana tidak dipikirkan perkataan atau relasi Nabot pada Tuhan tidak dipikirkan, tapi bagi Ahab, Nabot adalah seseorang yang cuma menolak permintaan dia. Tidak akan kuberikan kepadaku milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan
menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Persis mirip kayak anak kecil. Lagi marah si Ahab. Karena pada saat itu siapa yang paling Ahab perlukan? Orang macam apa yang paling Ahab perlukan pada saat itu? Orang macam apa yang paling kita perlukan ketika kita sedang bergumul dengan suatu dosa? Justru adalah orang yang akan menegur semua dosa-dosa daripada Ahab, dosa-dosa kita. Pada saat itu kalau misalnya saudara, yang masuk mendatangi Ahab adalah Elia terlebih dahulu dan memperingatkan Ahab, sebagaimana Tuhan memperingatkan Kain ketika Kain sudah mulai mau melakukan dosa, itu sukacita yang luar besar sebenarnya bagi Ahab. Ketika kita ditegur dan diingatkan oleh orang mengenai potensi dosa yang kita bisa lakukan, mengenai apa yang ada sebenarnya dalam diri kita, saudara, seringkali kita tidak senang, kita tidak suka. Kita suka dengan orang yang sama bicara dengan kita, yang juga mungkin menyetujui apa yang kita inginkan, yang mendorong kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita nggak terlalu suka mendengarkan orang yang berbeda dengan kita, yang merintangi kita dan seterusnya. Itu bukan tanda seorang rohani. Tanda seorang rohani adalah dia tahu kapan Tuhan berbicara kepada dia, melalui firman Tuhan kah, atau mungkin juga melalui komunitas, melalui orang yang paling dekat dengan dia, melalui suami atau melalui istri, atau bahkan melalui anaknya. Tuhan berbicara melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar dia. Itu sukacita luar biasa sekali kalau dia bisa tahu. Apa yang terjadi dalam hidup Ahab, bukan Elia yang masuk, tapi istrinya Isabel. Kalau Isabel akan berdosa lebih daripada Ahab, Ahab paling tidak sudah mendengarkan kalimat itu, dia berhenti. Tidak melakukan lebih jauh lagi. Dia kesal hati dan seterusnya, tapi dia tidak merancangkan untuk membunuh Nabot dan mendapatkan tanya. Tidak. Isabel akan kemudian memanas-manasi Ahab, dan kemudian bahkan akan merancang supaya bagaimana Nabot, dan dalam 2 Raja-Raja pasal 9 itu juga keturunannya, anak-anaknya semua dibunuh supaya tanah itu bisa diambil. Perhatikan ayat kelima, ini kesialan daripada Ahab adalah pada satu, bukan firman Tuhan yang dia dengarkan, bukan orang yang mencintai Tuhan yang mendekati dia, tapi orang yang membenci Tuhan yang berbicara kepada dia. Kesialan besar. Ayat kelima, lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot. Saudara, perhatikan kalimat daripada Ahab, ini sudah mulai berubah lagi. Saudara. Perhatikan. Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Mirip ya, kayak mirip, tapi berbeda sekali. Perbedaan pertama, saudara bisa melihat di sini, saudara perhatikan tawaran daripada Ahab kepada Nabot itu terbalik. Tadi Ahab menawarkan apa, saudara? Menawarkan kebun anggur lain yang lebih baik, atau uang. Jangan kebalik. Aku menawarkan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu. Itu kebalik, sana kan doesn't matter. Bagi Ahab tidak ada bedanya mau kebun anggur ini atau uang, doesn't matter. Mungkin bagi Nabot itu suatu hal yang sangat besar sekali perbedaannya, tapi bagi Ahab, either way is fine. Kedua, perbedaannya sangat besar sekali di sini, saudara bisa melihat bahwa ternyata kebun anggur ditawarkan memang tidak lebih baik. Ahab sendiri mengatakan, aku menawarkan kepada dia bayaran uang, atau jika engkau lebih suka akan memberikan kebun anggur. Tidak ada kata yang lebih baik di sana. Cuma kebun anggur, kuberikan kepadamu. Itu suatu tipuan, saya katakan tadi sekali lagi, itu tawaran suatu tipuan. Itu bagi Ahab yang lebih baik ada memang itu. Itu kebun anggur Nabot, itulah yang lebih baik bagi dia. Jadi suatu hal yang saudara bisa melihat di sini bahwa pada akhirnya apa yang dikatakan pada Nabot adalah suatu hal yang tidak terlalu penting bagi Ahab. Yang ketiga, perubahan yang lain adalah, tetapi saat ini dia semakin rehearse perkataan daripada Nabot, itu semakin berubah perkataan tersebut. Dia semakin dipanasi dengan perkataan-perkataan yang sebenarnya bukan keluar dari mulut bibirah daripada Nabot. Perhatikan di sana, tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Saudara, ini tidak pernah keluar daripada mulut daripada Nabot. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabot. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Tapi yang didengarkan oleh Ahab, aku tidak akan memberikan milikku kepadamu.
Padahal Nabot di sini mengatakan itu adalah milik pusaka nenek moyangnya dia. Dia tidak memiliki kuasa untuk bisa melakukan hal itu sebenarnya. Itu karena milik pusaka nenek moyangnya dia. So Isabel ayat ke-7 berkata kepada dia, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Saudara, di sini Isabel seakan mengatakan bahwa dia melebihi Tuhan. Nabot mengatakan, tidak bisa aku memberikan kebun anggur ini kepadamu, tidak bisa. Dan Tuhan mengingatkan aku dan menghindarkan aku daripada melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa kulakukan ini. Tapi Israel mengatakan bahwa dia melebihi Tuhan, itu adalah kebun anggur. Dia merasa engkau adalah raja, stop, jangan cengeng. Engkau adalah raja, semua tanah ini adalah milikmu. Ya, akan kuberikan apa yang kau inginkan. Kita tidak usah baca banyak di sini, saudara, tapi saudara bisa melihat akhirnya Isabel itu menuliskan suatu surat atas nama Ahab dan melakukan suatu kekejian, yaitu akhirnya menjatuhkan Nabot orang yang saleh tersebut dengan melakukan saksi dusta kepada dia. Karena Nabot adalah seorang yang akhirnya setia sampai mati. Dia adalah seorang yang berusaha untuk setia kepada Tuhan, menjalankan hukum Tuhan di dalam tanah yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada nenek moyang dia dan kepada keturunannya. Dan oleh karena itu dia mati. Nanti saudara bisa melihat ketika seorang nabi besar yang namanya Elia yang takut mati, tapi tidak pernah mati akhirnya. Dan dia mengasihi diri sedemikian rupa sehingga mengatakan bahwa dia pun akan dibunuh, dia minta mati dan seterusnya, tapi dia akhirnya tidak pernah mengalami kematian. Tapi di sini ada seorang yang benar-benar setia kepada Tuhan, sampai akhirnya dia harus membayar dengan harga hidupnya, nyawanya sendiri. Ini mirip sekali dengan apa yang akan terjadi di hidup Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat bagaimana nanti dalam hidup Tuhan Yesus Kristus, karena kesetiaan dia akan mati di atas kayu salib. Tapi sebelum dia mati itu ada saksi dusta dan dikeluarkan oleh orang-orang untuk menjatuhkan dia, sama menghujat Tuhan. Alasannya menghujat Tuhan. Orang ini telah menghujat Tuhan. Aku mendengarkan orang ini telah menghujat Tuhan dan raja tidak terlalu penting, tapi ini satu hal yang sangat besar sekali pada saat itu, menghujat Tuhan dan kedua menghujat raja, dan akhirnya Nabot akan dilempar mati. Dan dua raja-raja sekali lagi saudara itu mengatakan Nabot dan anak-anak laki-laki. Terus setelah kita langsung lompat aja saudara, 14. Ya, setelah itu mereka, orang-orang itu menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. 15, segera sesudah Isabel mendengarkan bahwa Nabot sudah dilempar sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu. Dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ya sudah mati. Surah, kalaupun Nabot mati, tanah itu tidak otomatis lepas daripada keluarga Nabot. Perhatikan ini saudara, kalaupun Nabot sudah mati, dan memang Nabot mati, harus dilihat ada ndak anak-anaknya, ada ndak saudaranya, ada ndak sanak saudara dalam keluarga tersebut, ada ndak levirate marriage, misalnya harus diperiksa semua, yang menjadikan tanah tersebut adalah bukan lagi milik daripada orang yang sudah meninggal. Tapi Isabel tidak peduli semua hal ini. Bagi Isabel, dia adalah suami, adalah raja, dia memiliki hak, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan dengan cara apapun, dan setelah itu merampas apa yang dimiliki oleh milik pusaka nenek moyangnya. Dirampas dan sekarang ambil. Menunjukkan bagaimana Isabel, dan akhirnya sayangnya Ahab itu melakukan suatu kekejian dengan disregard tanah milik pusaka milik Tuhan. Tuhan mengatakan tidak boleh pindah, ke suku lain pun tidak boleh, apalagi ke bangsa lain. Coba perhatikan di sini, saudara. Isabel langsung melakukan hal tersebut, dan ayat 16, sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun menjadi miliknya. Dia mungkin langsung datang ke kebun anggur itu, menikmati, mengatakan, inilah kebun milikku. Sialnya ayat 17, ada orang lain lagi yang masuk. Saudara, Tuhan kirim orang lain, namanya Elia. Dia tekankan sekali lagi, orang Tisbe. Sekali lagi kita tahu orang di mana Tisbe. Elia adalah orang yang tiba-tiba muncul dalam Alkitab namanya, orang besar, tapi kita tidak pernah tahu dia dari mana. Tapi sekarang keluar lagi nama Elia orang Tisbe, dan dia berfirman, Tuhan berfirman kepadanya untuk menemui Ahab, raja Israel di Samaria. Dan saudara melihat di sana ayat ke-19, nanti Elia mengatakan suatu firman Tuhan yang akan menyakitkan hati Ahab.
dan seterusnya. 20, sorry. Saya terus dalam ayat ke-20. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapatkan aku, hai musuhku. Saudara, sebenarnya Elia di sana adalah teman baik yang terbaik yang mungkin bisa dimiliki oleh Ahab. Karena Elia lah satu-satunya orang yang akan mengingatkan dosa-dosa Ahab, terus mengingatkan dosanya Ahab. Tapi bagi Ahab yang suka mendengarkan orang-orang yang menyetujui dosa dia, Elia adalah musuhnya. Musuh terbesar Ahab sebenarnya adalah Isabel. Justru yang paling dekat dengan Ahab itu adalah Isabel. Musuh terbesar daripada Ahab adalah orang yang terdekat dengan dia. Jawabnya, memang sekarang aku mendapatkan engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, ketika kita berdosa, kita bukan cuma berdosa kepada Tuhan saja, itu sangat penting sekali, tapi kita sudah memperbudak diri kita. Dalam dosa-dosa kita, kita sudah memperbudak diri kita, dan itu satu hal yang sangat kasihan sekali ketika orang Israel yang sudah dilepaskan itu daripada perbudakan Mesir memperbudak dirinya lagi. Itu gambaran yang dikatakan oleh Elia kepada Ahab di sini. Engkau sudah memperbudak dirimu lagi dengan engkau melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Banyak sekali orang Kristen yang mengatakan bahwa orang Kristen itu hidupnya terlalu terkekang. Tuhan mengekang, mengkontrol, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ada 10 hukum Taurat, seterusnya. Itu kebebasan, itu satu spiritual. Kita dibebaskan daripada dosa-dosa kita. Tanpa kita sadar kita melawan Tuhan, kita melawan firman Tuhan, di sanalah kita menjadi budak lagi. Soal hukum daripada Tuhan itu membebaskan kita. Kasih kita kepada Tuhan itu membebaskan kita, membebaskan keluarga kita. Saya kepikiran satu hal, saudara. Kemarin saya melihat di Facebook saya, teman saya yang sudah pernah menikah, lalu istrinya meninggal dan dia menikah lagi. Saya kepikiran bagaimana orang ini akhirnya bisa terus-menerus akhirnya mencintai istri yang baru ketika dia mungkin masih bisa ingat istri yang lamanya. Bagaimana dia bisa mengasihi istri yang baru ketika dia mungkin tiba-tiba teringat mengenai apa yang pernah dilakukan bersama dengan istrinya, apa yang dia pernah lakukan dalam intimasi yang paling mendalam, apa yang dia pernah katakan, apa yang istri pernah katakan. Wah, itu sebetulnya tidak mudah sekali. Saya tanya sama istri saya, gimana caranya orang ini bisa mencintai istri yang, ini tidak salah, saudara, karena istri yang lama sudah meninggal, dia menikah dengan seorang lagi. Itu bukan suatu perjinahan. Saudara. Saya mengatakan bagaimana caranya orang ini bisa mencintai istri yang barunya lagi, lalu tidak pernah ingat masa lalunya. Lalu saya berpikir, dan saya akhirnya menemukan satu jawaban. Satu-satunya cara bagi orang itu dibebaskan daripada semua mungkin ingatan-ingatan dengan istri yang sudah meninggal adalah dengan cara mencintai istri yang baru. That's the only reason, that's the only way. Dia harus mencintai istri tersebut sedemikian rupa sehingga cintanya dia itu akhirnya membuat dia berpusat kepada istri. Demikian juga dalam hidup kita, saudara, bagaimana kita bisa meninggalkan semua perbudakan kita di masa lalu kita dengan kita melihat dan mencintai hanya Tuhan saja. Itu memungkinkan kita melupakan semua dosa-dosa kita. Kalau tidak, kalau kita tidak mencintai Tuhan, dan kita meragukan Tuhan, dan kita merasa bahwa Tuhan itu menekan kita, mengekang kita, bahkan di sini dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kita berlawan dengan Tuhan, kita sedang diperbudak pada saat itu, kita bukan sedang bebas daripada Tuhan, kita sedang diperbudak kembali dengan dosa-dosa kita. Ini suatu warning yang sangat penting sekali bagi kita pada pagi hari ini, saudara. Ketika kita mau berdosa, jangan lupa, ketika kita mau berdosa, kita mau melawan Tuhan, kita sedang akan membawa diri kita dalam perbudakan yang lebih mendalam lagi. Soalnya ini luar biasa sekali kisah bagaimana akhirnya, Anda baca seterusnya di sini, saudara, tapi saudara bisa melihat bagaimana penghakiman kepada keluarga Ahab itu demikian keras. Ayat 19 di sana dikatakan di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Sebelum satu raja-raja habis ini sudah digenapkan. Saudara. Satu raja-raja pasal 22 ayat yang ke-38. Saudara. Satu raja pasal 22 ayat ke-38. Di sana Ahab akan meninggal karena suatu panah yang tidak direncanakan, yang ditembak asal-asalan tapi menghantam dia dan membunuh dia. 38, saudara akan melihat ketika kereta itu dicuci tepat di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Dan perempuan-perempuan sundal mandi tempat itu. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Menakjubkan sekali, saudara. Kalau saudara melihat, bukan cuma itu saja, ya Tuhan akan membasmi seluruh keluarganya dia, anak-anaknya khususnya, dalam posisi apapun itu semua akan dibunuh, ya,
ayat yang ke-21 itu, ayat ke-22, ayat 23 mengenai Isabel, Tuhan juga menjatuhkan hukuman dan ini akan terjadi juga dalam 2 Raja-Raja. Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Anjing akan memakan Isabel. 24 mengatakan siapa daripada keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Itu mengatakan satu hal, tidak ada yang namanya proper burial bagi Ahab dan keturunannya. Tidak ada. Ayat 25 adalah satu komentator daripada, suatu perkataan daripada narator di sana yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak, ini diingatkan sekali, memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel istri. Perhatikan saudara, ini kalimat suatu kecaman daripada narator mengatakan bahwa tidak ada orang yang pernah seperti Ahab lagi. Surah ayat ke-27 mengagetkan sekali. Setelah Ahab mendengarkan perkataan itu, dia mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung. Kain kabung adalah tanda pertobatan, saudara. Dan pada tubuhnya dan berpuasa, bahkan dia tidur dengan memakai kain kabung. Kain kabung kalau pakai itu tidur itu pasti menyakitkan. Kain kabung itu kayak kain goni, itu kasar sekali. Dipakai itu tidur, pakai itu duduk, itu tidak enak sekali, saudara. Dan berjalan dengan langkah yang lamban, atau dalam bahasa lain atau bahasa aslinya itu mengatakan bahwa dia berjalan dengan sangat gentle sekali, dia seakan-akan tidak berani membanggakan diri di hadapan Tuhan pada saat itu. Dia berjalan pelan-pelan, dengan lambat, bahkan ada suara, ada yang mengatakan suara ini dalam bahasa aslinya itu seperti dia sedang menggerutu seperti seekor unta. Suara-suara unta itu keluar dari mulutnya dia, menggerutu, keluh kesah yang demikian mendalam sekali, saudara. Ayat 28, datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Nah, setelah itu Tuhan akan akhirnya meringankan hukuman daripada Ahab sehingga dia nggak melihat bagaimana anaknya satu persatu itu akan dibasmi, dihukum oleh Tuhan. Itu ketika dia hidup, dia nanti akan mati, baru semua itu terjadi. Itu adalah belas kasihan daripada Tuhan sehingga Ahab tidak pernah melihat hal ini. So ada pertanyaan yang besar sekali, apakah Ahab pada saat ini benar-benar mengalami satu pertobatan dan menerima pengampunan daripada Tuhan atau tidak? Komentator terbagi dalam hal ini, ada yang mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa Ahab itu bertobat karena kalimat daripada Tuhan sendiri yang mengatakan, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Itu seringkali kalimat digunakan untuk menunjukkan bagaimana seseorang itu sudah bertobat di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada komentar yang lain mengatakan bahwa Ahab tidak pernah bertobat. Dalam hal ini kalau Ahab bertobat, paling tidak dia harus mengembalikan, yaitu kebun anggur Nabot kepada keluarga daripada Nabot, tapi tidak pernah dicatat dalam Alkitab bagaimana dia mengembalikan kebun anggur tersebut. Maka apakah Ahab bertobat atau tidak? Kalau saya melihat, saya melihat, ini pandangan saya pribadi, Ahab tidak benar-benar bertobat. Tuhan memang melihat bagaimana dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan suatu penyesalan, tapi bukan suatu pertobatan. Mengapa? Karena pada akhirnya pun saudara bisa melihat bagaimana Ahab itu mati di medan pertempuran, bukan mati tua. Biasanya kalau ada pertobatan, ada perubahan dalam hidup dia, itu dikatakan bahwa raja tersebut akan mati tua, saudara. Bukan mati karena suatu hal yang unnatural. Dan saudara bisa melihat bagaimana hukuman daripada keluarga Ahab tersebut akan terus terjadi, Isabel bahkan akan dimakan oleh anjing dan seterusnya. Jadi ada suatu perubahan dalam diri daripada Ahab, dia merasakan diri memang kecil di hadapan Tuhan. Ya, dia tidak menyalahkan Elia pada saat ini, tapi dia tahu satu hal bahwa dia sudah melakukan satu dosa yang besar dan dia sudah mendapatkan hukuman itu. Tapi apakah ini cukup untuk mempertobatkan dia? Saya rasa tidak. Dia menyesal, dia merasa ada suatu hal yang mungkin dia merasa kecil di hadapan Tuhan. Tapi di lain pihak, saudara, Tuhan juga memberikan belas kasihan kepada dia. Sampai pada akhir dalam pasal 1 Raja pasal 21, mungkin kita dikagetkan, mengapa Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang yang tidak seharusnya mendapatkan belas kasihan ini. Tuhan menyatakan belas kasihan dengan menghindarkan semua hal yang sudah Tuhan katakan tersebut supaya Ahab tidak melihat hal tersebut. Tuhan memberikan belas kasihan kepada Ahab. Menyatakan satu hal bahwa Tuhan bisa memberikan belas kasihan kepada siapapun yang dia ingin berikan belas kasihan. Ini suatu kemurahan hati Tuhan, suatu common grace daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada Ahab, karena Ahab sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ahab tidak pernah mendapatkan special grace daripada Tuhan, itu kasih karunia atau keselamatan bagi saya, saudara. Ahab tidak pernah mendapatkan, karena Ahab tidak pernah
menikmati atau melihat bagaimana dia akhirnya hidup atau mati secara natural, tidak. Bahkan hidup orang-orang sekitar daripada Ahab, keluarganya itu tidak pernah ada yang berubah. Isabel akan tetap dimakan oleh anjing, anak-anaknya akan tetap akhirnya dihukum satu persatu oleh Tuhan. Ahab hanyalah orang yang akhirnya mendapatkan belas kasihan Tuhan dalam konteks anugerah umum yang dia bisa nikmati pada saat itu, tapi tidak pernah membawa dia ke dalam pertobatan dan persekutuan kembali kepada Tuhan. Lihat kepada orang macam demikian, Tuhan tetap memberikan belas kasihan itu. Bagaimana dengan kita? Saudara? Ini perikop mengajarkan kepada kita, berhati-hatilah dengan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Dosa menginginkan apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita, itu adalah dosa yang besar. Memang walaupun ditaruh di dalam 10 hukum Taurat, hukum yang ke-10 bukan berarti dosa yang kecil. Kadang-kadang kita memikirkan dosa berzina itu lebih besar, dosa membunuh lebih besar. Tapi saudara bisa melihat bagaimana dosa menginginkan barang milik orang lain akhirnya membawa Ahab kepada pembunuhan daripada Nabot. Demikian juga dengan Daud ketika dia menginginkan Batseba, saudara. Dia akhirnya menginginkan dan akhirnya membunuh Uria. Dosa, berhati-hatilah dengan dosa yang kita seringkali anggap kecil. Saya cuma menginginkan sesuatu. Maka seringkali dalam hidup kita mengingat sesuatu yang Tuhan tidak pernah janjikan, akhirnya kita mengejar hal tersebut dan akhirnya kita berkompromi dan berdosa menghasilkan dosa-dosa yang lainnya. Berhati-hati dengan ini. Yang kedua yang kita bisa pelajari dalam perikop ini, katakan di sini, saudara, Isabel, peran daripada pasangan hidup itu terlalu penting. Berhati-hatilah dalam kita mencari pasangan hidup. Saudara, lihat pasangan hidup kita itu adalah pasangan sepadan daripada Tuhan atau tidak. Ketika kita mencari pasangan hidup, kita mencari pasangan hidup guna tujuan apa? Tuhan mengatakan bahwa tidak baik bahwa Adam itu seorang diri, aku akan memberikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia, seorang penolong yang sepadan dengan dia. Isabel kalau dia adalah seorang anak Tuhan, apa yang akan dia lakukan pada saat itu? Manusia bisa saja berdosa, Ahab pada saat itu bisa saja panas hatinya dan dia akhirnya berdosa dan tidak mau makan, kesal, hatinya gusar dan seterusnya. Isabel bisa melunakkan hati Ahab dan mengatakan, Ahab, lihatlah apa yang Tuhan berikan bagi engkau sebagai seorang raja, engkau sudah mendapatkan segala-galanya. Mau apa lagi daripada itu? Isabel bisa mengingatkan Ahab atas berkat-berkat Tuhan. Isabel bisa mengingatkan Ahab bahwa sebagai seorang raja, dia bukanlah lebih daripada saudara-saudara lainnya di Israel. Sebagai seorang raja, dia adalah seorang yang harus terus-menerus mentaati hukum daripada Tuhan. Isabel bisa mengingati Ahab, bahkan menegur Ahab, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabot adalah sesuai dengan perintah Tuhan. Engkau tidak lebih tinggi daripada Nabot. Tuhan katakan raja di Israel itu tidak lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Nabot adalah seorang yang akhirnya menaklukkan diri di hadapan hukum daripada Tuhan. Engkau juga bisa melakukan hal yang sama. Proporsi Isabel pada saat itu terlalu penting, tapi Isabel tidak mengerti semua hal ini. Sehingga akhirnya dia malah menjerumuskan Ahab lebih lanjut lagi. So, perikop ini menceritakan kepada kita betapa pentingnya peran orang yang paling dekat di sekitar kita. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau pasangan hidup kita adalah pasangan yang terus mengingatkan kita kepada berkat Tuhan. Dan terus buat kita melihat apa yang belum kita dapatkan. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau pasangan hidup kita adalah pasangan yang terus mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah cukup. Be content with what we have. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau pasangan hidup kita adalah membawa kita melihat kepada Tuhan dan perintah Tuhan. Pasangan yang sepadan yang Tuhan berikan membawa kita melihat Tuhan. Lebih daripada dunia ini. Itulah pasangan yang sepadan. Ketika engkau mencari pasangan hidup, saudara, coba lihat pasangan hidup itu semakin mendekatkan engkau kepada Tuhan atau semakin menjauhkan dirimu kepada Tuhan. So, di sini dalam perikop ini, saudara, Tuhan mengatakan bahwa Ahab sudah melakukan suatu dosa yang besar melawan Tuhan dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh Isabel. Yang terakhir yang bisa kita pelajari daripada sini, saudara, dosa selalu memperbudak kita. Dosa selalu memperbudak kita. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita dibebaskan daripada perbudakan dosa itu. Tidak ada lagi dosa yang bisa merongrong kita, itu tidak ada. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk melawan segala kuasa daripada dosa. Karena tangan Tuhan yang membebaskan kita, itu tangan Tuhan yang memporak-porandakan tanah Mesir. Tangan Tuhan yang sudah menghancurkan kuasa daripada dosa. Tangan Tuhan yang sudah bekerja dan memimpin kita. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita sudah tidak diperbudak lagi dengan dosa. Jangan membawa diri kita
ke dalam perbudakan. Atau dalam perikop ini mengatakan bahwa Ahab telah memperbudak dirinya dengan melawan Tuhan. Ya, firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mereka tundukkan kepala yang kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena hidup kami adalah hidup dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah melakukan suatu pekerjaan yang besar dalam hidup kami. Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, maka kami adalah budak-budak dalam dunia yang sedang melayani si setan, si iblis, yang dengan hawa nafsunya melawan Tuhan. Kami adalah hamba-hambanya. Tapi kami bersyukur kami adalah anak-anak Tuhan, dan kami bersyukur tengah-tengah kami Tuhan berikan orang-orang lain, baik itu pasangan hidup kami, maupun mungkin anak-anak kami, orang tua kami, ataupun juga saudara seiman kami dalam gereja yang dapat memperhatikan saudara yang lainnya, yang juga akhirnya memperingatkan, akhirnya menegur, maka akhirnya mendoakan kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan jangan memakai dan membiarkan kami dalam ego kami melayani diri kami dan memperbudak diri kami lagi. Dalam perjuangan kami, dalam dunia yang sementara ini ya Tuhan, ajar kami dapat terus-menerus melihat Tuhan, dan tempatkan orang-orang sekitar kami yang dapat membawa kami melihat Tuhan. Mungkin suara mereka tidak langsung kami sukai, mungkin teguran mereka kami tidak langsung syukuri ya Tuhan. Mungkin bahkan kehadiran mereka enggak kami langsung nikmati. Tapi kalau Tuhan tempatkan mereka sekitar kami, ajar kami untuk bisa bertumbuh melalui pekerjaan Tuhan, melalui diri mereka. Misalkan komunitas ini dalam tangan Tuhan, banyak hal yang masih harus dituntaskan dalam komunitas ini. Banyak kesalahan, banyak kekurangan yang kami lakukan. Kami mendoakan ya Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akhirnya menunjukkan betapa indah takhta Tuhan di atas komunitas ini. Kami misalkan semua daripada kami yang dalam ruangan ini, maupun yang mengikuti persoalan doa ini melalui Zoom. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berkati setiap daripada kami dengan berkat-berkat yang lebih daripada apa yang bisa kami dapatkan dalam dunia. Tahun ini adalah tahun baru Chinese, dirayakan oleh begitu banyak jemaat dan orang-orang lain di Indonesia. Sehingga pada tahun ini kami sekali lagi diingatkan mengenai kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.